Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bertemu dengan Ramadan, agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Yang kedua, pastikan sebelum 1 Ramadan ilmu kita tentang puasa telah komplit, ilmu kita tentang Ramadan telah komplit, ilmu tentang hukum fikih puasa, bagaimana sahur, bagaimana buka, apa doanya, lalu tarawih seperti apa, lalu iktikaf, lalu apa bedanya tarawih dengan tahajud, lalu bagaimana jika kita sedang safar. Itu komponen harus komplit. Karena dalam Sahih Bukhari, kaidah kita mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Ilmu dulu. Agama kita adalah agama ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah Anda mengikuti, berbicara, melakukan sesuatu yang Anda enggak tahu ilmunya. Jangan lakukan sesuatu. Allah marah loh. Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda dan hati Anda semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan ilmu kita komplit. Jangan tanggal 15 Ramadan baru buka buku. Terlambat. 20 Ramadan baru buat kajian pembatal-pembatal puasa. Kemana aja Mas, tinggal 10 hari lagi. Ya analogi sederhana lah. Kita mau traveling, naik pesawat. Begitu masuk ke pintu pesawat, kita lihat pilotnya lagi buka-buka buku panduan bagaimana menerbangkan pesawat. Kira-kira kita duduk di pesawat itu enggak? Enggak kan? Ya Allah, pilotnya aja baru belajar. Gimana bisa sukses? Nah begitu juga dalam Ramadan. Gimana kita bisa sukses kalau kita enggak tahu panduannya? Kalau kita ikut-ikutan? Enggak bisa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ini statement Nabi, bukan statement saya. Nabi kita SAW mengatakan, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa ganjarannya hanya lapar dan dahaga, enggak dapat apa-apa. Dan hadis ini menariknya menggunakan kata rubba. Rubba dalam bahasa Arab adalah sebuah kata untuk mengungkapkan sesuatu dengan kuantitas yang banyak, jumlah yang banyak. Kalau kuantitasnya cuma 1, 2, 3, nggak pakai rubba dalam bahasa Arab. Nabi menggunakan kata rubba, artinya banyak orang gagal puasa Ramadan. Itu sabda Nabi, gagal, nggak dapat apa-apa. Jadi jumlahnya bukan 1, 2 orang, rubba, banyak orang gagal. Ini kan yang harus kita pikirkan. Sudah komplit belum ilmu kita, komponen kita itu? Baca, ikuti kajian, browsing, googling, lalu cross-check dengan seorang ustadz yang punya kapasitas dibilang ilmu fikih. Tanya, sekarang waktunya. Begitu masa 1 Ramadan, kita sudah tahu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita prioritaskan, amal-amal apa saja yang pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita maksimalkan. Itu kiat yang kedua, atau PR kita yang kedua sebelum kita bertemu dengan tamu yang begitu istimewa tersebut. PR kita yang ketiga, sebelum kita bertemu dengan sosok yang begitu fenomenal tersebut, kita harus mengetahui apa makna di balik ibadah-ibadah yang kita kerjakan di Ramadan. Apa maknanya? Apa substansinya? Apa hikmah? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menjelaskan bahwa salah satu faktor kegagalan seseorang padahal dia sudah beribadah adalah dia nggak paham apa makna dari ibadah yang dia kerjakan. Jadi dia pikir hanya nahan lapar, nahan haus, hanya sujud, ruku begitu aja. Akhirnya apa? Akhirnya sikapnya, kehidupannya itu nggak nyambung dengan ibadah yang dia baru saja kerjakan. Karena dia nggak ngerti apa sih maksudnya ini. Jadi nggak selaras, tidak berjalan secara paralel. Agar Ramadan kali ini lebih bermakna dan kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka, kita harus tahu apa makna di balik ibadah-ibadah tersebut. Sebagai contoh saja, salah satu makna dari puasa Ramadan itu apa sih? Salah satu makna penting dari dan di balik puasa Ramadan, Allah ingin mengajarkan kita bahwa dalam hidup itu kita harus menginjak pedal rem. Nggak bisa gas terus tuh, nggak bisa. Kita harus menginjak pedal rem ketika kapan? Ketika ada maksiat di depan kita, ketika ada hal yang haram di hadapan kita, ketika hawa nafsu kita bergelora dan meledak-ledak di dalam hati kita. Injak pedal rem. Itu yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam 12 bulan Allah minta kita ngerem nafsu makan kita. Allah minta kita rem dari minum kita, dari nafsu syahwat kita. Ini pelajaran penting. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa shiyam minal akli wasyurb." Inti dari puasa itu bukan enggak makan, enggak minum, walakin shiyam minal lagwi warrafath. Namun inti puasa kita ngerem dari hal-hal yang sia-sia dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, kita harus memainkan pedal rem. Nggak bisa gas terus. Gini aja deh, kita dapat mobil sport Lamborghini deh. Kan ini simbol kekayaan mobil sport sekarang. Saya ingin tanya,
Lamborghini punya rem nggak? Punya. Padahal simbol mobil sport sekarang. Tapi ada remnya juga. Kalau antum dapat Lamborghini tapi nggak pakai rem, kira-kira antum terharu apa antum protes? Antum protes kan, lo ini nggak ada remnya. Jadi kita paham bahwa rem itu penting. Ketika kanvas rem kita bermasalah, kita akan servis. Nah, kok bisa hidup tanpa rem itu loh? Padahal perjalanan hanya 1-2 jam aja kita butuh rem. Begitu juga, Anda ingin surga tapi tanpa rem, nggak mungkin, mustahil. Anda harus rem. Ketika ada maksiat, Anda nggak boleh gas terus, nggak boleh, haram hukumnya. Nggak akan bahagia. Tanpa rem kita nggak akan bahagia. Kita akan sengsara. Sebagaimana ketika kendaraan kita remnya blong dan kecepatan terus melaju, kita akan panik. Bukan kita senang, tapi kita panik. Begitu juga dalam hidup. Ketika rem kita blong, hidup kita tidak akan bahagia. Kita akan galau dan galau terus. Kenapa? Karena semua yang maksiat kita tabrak semua. Tapi saya bisa mengerti, siapa sih yang suka nginjek rem? Kan nggak ada. Semua pengen gas. Ketika kita lagi di depan traffic light, lampunya kuning, injek apa? Injek gas. Kita nggak ada yang suka injek rem. Rem tuh nggak ada yang suka. Semua pengen ngegas. Itu fitrah. Sama. Dalam hidup ini memang nggak enak ngerem memang. Kan Nabi mengatakan, "Wahuffatun naru bisyahawat." Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang cocok banget dengan syahwat kita. Memang yang haram tuh enak-enak semua, nggak ada yang nggak enak. Tapi harus ngerem dong, nggak bisa. Anda nggak akan bahagia kalau Anda turuti terus hawa nafsu Anda, nggak bisa. Itu yang diajarkan puasa. Apa sih yang membuat kita nggak bisa ngerem kadang-kadang? Ketika ada harta haram, tetap aja injek gas. Ada perempuan atau cewek yang nggak boleh kita deketin, tetap aja tancap gas. Kira-kira apa tuh? Ya, apa yang membuat kita nggak bisa kontrol hawa nafsu? Jadi mau ngegas terus. Di antaranya, karena kita lebih bermain dengan logika kita, bukan dengan dalil. Kita terlalu bermain dengan matematika kita. Contoh ya, misalnya ada teman kita ngambil uang haram. Kita bilang, bro, kok ngambil uang haram? Itu kan nggak boleh. Iya sih bro, tapi kan anak gua tiga-tiganya besok tahun ajaran baru, uang gedung mahal. Gue udah ngitung tuh, nggak akan bisa sekolah tuh anak-anak kalau gue nggak ngambil tuh duit. Tuh kan matematika kita lagi yang kita pakai. Iya nggak? Lupa janji Allah itu. Mbak, kenapa buka jilbab? Pengen sih pakai jilbab. Aku tahu jilbab itu wajib. Tapi kalau aku pakai jilbab, jobku hilang. Terus aku kan masih single. Atau aku single parent. Siapa kasih makan anak-anakku? Tuh kan matematika kita lagi mana? Jadi udah hitung-hitungan. Saya akan kasih analogi. Misalnya, kita duduk di bangku sekolah. Dapat soal matematik. Soalnya begini. Akhfani berangkat dari Al-Azhar ke Tanjung Priuk dengan kecepatan konstan 140 km per jam. Sedangkan Akh Amor berangkat dari Al-Azhar ke Tanjung Priuk dengan kecepatan yang tidak konstan. Karena ngerem lagi. Pertanyaan soal matematika itu, siapa di antara mereka yang paling cepat sampai Tanjung Priuk? Kalau kita sebagai siswa dan mengerjakan soal matematik, kira-kira yang paling dulu sampai ke Tanjung Priuk siapa? Fani atau Amor? Fani lah, 140 km per jam. Jelas, ukur saja jaraknya lalu bagi rata-rata kecepatan. Konstan 140 km per jam, jelas lebih cepat. Tapi pertanyaannya, kalau soal matematika yang teori ini kita terapkan dalam kehidupan nyata, siapa yang pertama kali sampai Tanjung Priuk? Fani atau Amor? Amor. Maka jangan pakai matematika. Di seluruh kondisi, matematika itu bagus, tapi itu bukan pondasi kita. Nggak semua rumus matematika bisa terapkan. Nggak bisa. Jangan pakai hitungan kita. Allah punya banyak rumus yang bisa membalikkan teori kita. Kalau semuanya sejalan dengan matematika kita, nggak ada At-Talaq ayat 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ini yang kadang-kadang. Jadi jangan main. Dengan itu kita akan injak rem. Semua orang kalau pakai logikanya, maka 140 km per jam itu akan lebih cepat sampai. Tapi realita nggak demikian. Enggak. Harus injak rem. Harus injak rem. Begitu juga dalam hidup. Dan ini yang kita lupakan. Sehingga begitu keluar Ramadan, kembali lagi ke habitat kita. Kembali lagi ke komunitas kita. Kembali lagi dengan habits kita atau behavior kita. Nggak bisa. Ramadan mengajarkan kita injak rem. Dan ini yang harus kita resapi. Selama 1 bulan penuh kita digembleng, di training oleh Allah di madrasah yang bernama Ramadan.